Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Haitsu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari sejenak kita meredukan diri, hati dan jiwa kita, menanggalkan ego dan membawa hati kita bahwa detik ini kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah melimpah ruah kepada uswatun hasanah terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus ke muka bumi tidak lain dan tidak bukan untuk satu misi yang begitu mulia, begitu agung. Beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq," dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, yang artinya, kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Mengapa kita penting lagi membicarakan akhlak? Akhlak bukan slogan, akhlak bukan nama, tapi adalah akhlak adalah karakter kita. Dan Rasulullah mengatakan menyempurnakan, berarti sebelum-sebelumnya di masa beliau belum hadir menjadi Rasul yang berdakwah kepada umatnya, akhlak telah ada. Akhlak telah menjadi jembatan yang memastikan peradaban kemanusiaan itu ada. Jadi bukan teknologi, bukan ilmu pengetahuan, tapi yang harus disempurnakan oleh Rasulullah adalah akhlak. Pertanyaannya, mengapa harus akhlak? Hari ini krisis akhlak menjadi ancaman yang begitu nyata dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin bapak-bapak semua, para jamaah yang dimuliakan Allah, juga saya beberapa minggu ini menyaksikan setidaknya atau mengetahui setidaknya dua peristiwa yang bagi saya begitu mengiris-iris hati, begitu menyesakkan dada. Ada seorang pemuda tega menyekap pasangannya atau siapapun dia, bertahun-tahun menyiksa dia dengan tanpa rasa kemanusiaan. Di mana sifat manusiawi? Di mana sikap kemanusiaan? Di mana hasrat mulia yang ditanamkan oleh Allah di hatinya itu? Sehingga di hadapan seorang manusia lain dia tega melakukan tindakan yang lebih keji dan biadab daripada binatang sekalipun. Binatang tidak ada yang menyekap binatang lain yang bertahun-tahun untuk disiksa, dijadikan peluapan emosi, dijadikan luapan marah yang akhirnya membuat manusia tersebut cacat permanen. Wajar bahkan seorang gubernur sampai kemudian ikut berkontribusi mengutuk dan menuntut agar dia dihukum yang setimpal dan seberat-beratnya. Peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, saya juga teriris sedih, apalagi saya dulu alumni lembaga pendidikan pesantren. Bertahun-tahun kami di situ diajarkan akhlak, diajarkan menghormati guru, diajarkan menghormati ustaz dan ustazah. Tapi seperti kita saksikan, terjadi peristiwa yang begitu memilukan. Tokoh agama, orang yang sehari-hari mengajarkan agama, melakukan tindakan pelecehan kepada santri dan santriwati.
Ini kebiadaban yang juga tidak kalah dari pemuda yang pertama. Kenapa? Karena dia melakukan itu dalam balutan dan atas nama ilmu yang dikuasai. Mengapa hal ini terjadi? Para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan. Hari ini manusia belajar tidak hanya pada guru. Kalau guru, sejelek apapun guru, ketika berhadapan-hadapan dengan muridnya, dia bisa mengendalikan dan memang tertuntut harus mengendalikan, menjaga diri, menjaga wibawa, menjaga kata-kata, sehingga anak-anak atau muridnya atau santrinya bisa meniru hal itu. Dan itu kemudian karena terjadi pembiasaan, dia berubah menjadi karakter. Saya ingat dulu ketika di pesantren, selalu ditekankan bahwa adab itu di atas ilmu. Menunduk di hadapan guru bukan berarti takut. Menunduk di hadapan ustaz bukan berarti kita tidak punya jiwa, tetapi justru kita ingin menengadahkan hati. Ketika kepala kita nunduk, ketika tubuh kita ditundukkan, pada saat itu hati kita dibukakan. Kita siap tenadah menerima curahan ilmu dari Allah. Tapi bayangkan ketika alat itu sudah hilang, bahkan dari gurunya, bahkan dari ustaznya, apa yang terjadi? Makanya wajar jika beberapa orang kemudian mengiris sedih bahwa kita hari ini sedang mengalami krisis akhlak yang akut. Anak-anak kita belajar di media sosial, di mana jumlah waktu yang dihabiskan menurut hasil penelitian lebih lama ketimbang dia belajar. Mereka mempelajari banyak hal yang kadang-kadang orang tua tidak tahu, sehingga apa yang terjadi? Lunturnya rasa hormat, maksud saya, dari anak kepada orang yang lebih tua, dari anak kepada orang tua, dan sebagainya. Bahasa yang kemudian viral, caci maki, ghibah, hal negatif, kemudian ditiru oleh anak-anak kita, dan kemudian disampaikan kepada orang tuanya dengan kongah. Jadi apa? Hal-hal seperti itu diteladani oleh anak-anak kita. Padahal masa depan masih panjang, anak-anak kita jauh lebih punya harapan. Penyair legendaris Mesir yang bernama Shawki Bey pernah merangkum hukum peradaban ini dalam sebuah syair yang begitu masyhur. Dia bilang, wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Sesungguhnya kejayaan sebuah bangsa terletak pada akhlaknya. Dan selama akhlak itu ada, dan jika akhlak itu telah runtuh, maka runtuh pula lah bangsa tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi mari kita kembali ke nurani dasar kita, bahwa kita ngumpul di sini, bahwa kita nyaman ketika ngumpul dimanapun, bahwa kita nyaman ketika nongkrong karena ada akhlak di sini. Tadi diumumkan bahwa di sini ada berbagai majelis. Majelis itu akan semakin mulia dan semakin ramai, semakin dapat atensi jika tiap individu yang hadir di majelis itu kemudian mengedepankan akhlak ketimbang apapun. Yang kedua, apa yang tengah dihadapi oleh bangsa ini? Kita juga telah mengalami dan sedang mengalami penyakit ketidakpedulian. Dalam ilmu yang saya pelajari di sosiologi, kami menyebutnya sebagai sikap sosial apatisme atau apatisme sosial. Bayangkan banyak hadis-hadis akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, tidak beriman salah seorang di antara kamu jika kamu tidak peduli pada tetangga kamu. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akhlak begitu besar ruang lingkupnya sehingga dia bisa mencakup beragam hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun kemudian apa yang terjadi? Hari ini kita kena menderu-deru, mahabu kalau kata bahasa Sunda, untuk bertindak secara individual. Kita tidak peduli apa yang terjadi di lingkungan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dia berkata, Rasul berkata, maksud saya, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Padahal kata Rasulullah,
Jika tidak ada yang perhatian lagi pada urusan kaum muslim, kata Rasulullah, maka dia bukan lagi bagian dari kaum muslim itu sendiri. Jadi bayangin jika ada tetangga kita bersalah, jika ada teman kita sedang butuh bantuan, minimal kita hadir untuk sedikit menjadi solusi bagi kehidupan dan masalah mereka. Apalagi masjid. Mengapa masjid ada Baitul Mal misalnya? Mengapa masjid menjadi lembaga pengumpul zakat, infak, sedekah, wakaf dan berbagai kebaikan? Karena supaya menyalurkan itu kepada mereka yang membutuhkan. Berbeda dengan kalau dari person ke person, dari saya langsung ngasih beda. Itu akan terjadi hubungan yang sifatnya individual. Tapi kalau bapak-bapak menitipkan harta kekayaannya ke masjid, kemudian masjid membagikannya sesuai aturan kepada yang membutuhkan, itu jauh berbeda. Selain pahalanya berlipat, tetapi hubungan personalnya menjadi jauh berbeda. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hal lain juga yang kemudian menyebabkan akibat dari apatisme sosial, kita bisa saksikan sendiri maraknya orang akhirnya mencari solusi instan. Saya kemarin baru pulang dengan pengalaman. Adik saya cerita, tetangga A kena judi online, tetangga B kena lintah darat atau bangkai atau bank keliling, dan sekarang lagi gagal perakan, tak tahu lagi karena nutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Udah jual harta benda dan akhirnya apa? Beberapa cerai, beberapa pergi entah kemana dan tidak ketahuan di mana lagi dia. Yang lagi berdatangan ternyata bukan satu dua. Ini merupakan kritik di mana saya bilang masjid, di mana Baitul Mal seharusnya pada level yang sangat minimum. Kalau umat Islam itu butuhnya hanya kebutuhan dasar seperti beras dan sembako, seharusnya masjid terdekat itu menjadi solusi. Kami di Bogor tiap bulan itu ternyata makin lama makin meningkat, membackup berbagai keluarga yang membutuhkan kebutuhan berasnya. Kita bilang kepada penerima manfaat bahwa kami masjid baru hanya bisa memenuhi kebutuhan beras. Silahkan yang lain, tapi minimal mereka akhirnya tidak melirik pay letter, tidak melirik judi online, tidak melirik pinjaman dari bank atau keliling. Minimal untuk kebutuhan dasarnya dia tercukupi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi jika kemudian apatisme sosial menjadi karakter kita sebagai umat Islam? Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah sudah memperingatkan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna murtaqiha fafasaku fiha wa haqa 'alaiha al-qaul padammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, itu kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang-orang untuk berhidup bermewah-mewah di negeri tersebut dan kemudian merupakan Allah. Dan kemudian mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Maka kata Allah, sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami, karena kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Silakan nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Seorang tabi'in agung Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan juga, apabila Allah berpaling dari seorang hamba, maka dia akan menyibukkan hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya sebagai bagian dari bentuk kehinaan dirinya. Jadi mari evaluasi lagi Bapak-bapak sekalian, dalam 24 jam rentang kehidupan kita, dipotong 8 jam waktu istirahat kita, berapa yang tersisa untuk terus mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata kalkulasinya jauh lebih banyak mengaitkan atau menyibukkan pada hal-hal yang kesia-siaan, maka tunggulah seperti apa yang dikatakan oleh Al-Isra 16. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa imamatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ibadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang di khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita bulatkan dan jadikan komitmen bersama. Jangan selalu kita harus kampanye dan demo menyatakan komitmen. Yang penting komitmen kepada diri kita sendiri. Karena solusi dari krisis yang saya sebutkan tadi di atas bukan hanya tugas pemerintah ataupun agama. Ini adalah tugas dari setiap pundak kita, setiap kita yang mengaku sebagai hamba Allah. Rasulullah SAW juga membuat sebuah analogi mendalam tentang hal ini. Perumpamaan, kata Rasulullah, orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya bagaikan sekelompok orang yang sedang berbagi dalam sebuah kapal. Rasul kemudian menjelaskan, jika ada seorang penumpang kapal yang membutuhkan air dan kemudian melubangi kapal itu, niscaya karanglah semuanya. Namun jika ada dari antara penumpang kapal yang peduli pada orang yang mau melakukan kerusakan itu supaya tidak terjadi, maka niscaya kita semua selamat dari kekarangan. Mari kita jaga kapal besar bernama Indonesia ini dengan tidak membiarkan tangan-tangan perusak itu menghancurkan kapal ini dengan membuat, membangun, merencanakan, melakukan secara terbuka kerusakan akhlak. Mari kita ayunkan tangan kita untuk sekedar menegur bagi mereka yang kemudian akan dan berpotensi berakhlak jelek. Dan mari kita di ujung khutbah ini menundukkan hati kita berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, akhlak anak cucu kami, dan akhlak para pemimpin kami. Hiasilah diri kami dengan sifat yang amanah, sifat yang jujur, dan peduli terhadap sesama. Jauhkanlah negeri kami tercinta ini dari badai fitnah, dari kehancuran moral, dan dari kemaksiatan yang mengundang murka-Mu. Ya Allah, selamatkanlah generasi muda kami dari jeratan judi, dari jeratan narkoba, dari jeratan pornografi, dari jeratan pergaulan yang menyalahi aturan-Mu, dan segala bentuk kemaksiatan yang semakin murah dan begitu terjangkau di zaman ini. Berikanlah kami kekuatan untuk saling mengingatkan dalam berbagai kebaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.